Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas baca doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini hadir semua? Tidak, Ibu. Oke, Ibu absen ya. Rindiani, Hadir, Bu. Nalani Silma, Hadir, Bu. Helen, Hadir, Bu. Heni Anggraini, Hadir, Bu. Indi Rahmawati, Hadir, Ibu. Ana, Hadir, Ibu. Reva Dwi. Hadir, Ibu. Oke, baik. Hari ini yang tidak hadir berarti Esther ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Sistem reproduksi perempuan. Oke, ulangin Nalani Silma. Sistem reproduksi perempuan, Ibu. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya, Ibu. Sebelum mulai sistem reproduksi manusia, ada yang tahu nggak apa sih itu sistem reproduksi manusia? Terutama yaitu perempuan ya. Oke, ada yang tahu? Indi tahu? Sistem yang berperan dalam reproduksi manusia. Nah, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada perempuan sistem reproduksi itu menghasilkan suatu tubuh. Ya, jangan tegang ya. Kita belajar santai. Nah, jawab dah. Ya. Ulang lagi, gak sempat ini. Tanya. Oke, apakah Indi tahu pembelajaran kita hari ini? Mencoba, Bu. Jadi sistem reproduksi itu adalah organ yang berperan di dalam reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang perempuan itu dia berperan dalam menghasilkan sel telur ibu. Oke, baik. Kita belajarnya nggak usah tegang-tegang ya. Iya, Ibu. Oke, kita kembali ke sistem reproduksi perempuan. Nah, yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini terdapat sel telur sepasang di bagian kanan dan kiri, di mana sel telur ini dilindungi oleh kapsul keras dan sebagai tempat mencari makan atau berfungsi melindungi sel telur ini. Sel telur yang ada di ovarium. Lalu ketika sel telur itu matang. Lalu yang kedua yaitu adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini adalah bagian tebal di bagian ini ya, tebal. Dia ini bisa mengembang ketika adanya kehamilan. Lalu di sini di uterus atau rahim ini juga berfungsi sebagai perkembangan atau pertumbuhan si janin yang ada di uterus ini. Lalu bagian dari uterus atau rahim ini ada dua, yaitu bagian serviks dan bagian leher rahim. Dan uterus atau rahim ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan luar atau yang disebut dengan perimetrium. Lalu lapisan berotot atau lapisan dalam ya, itu disebut dengan myometrium. Lalu bagian luar disebut dengan endometrium.
Lalu yang ketiga yaitu adalah vagina. Vagina adalah lapisan terpanjang yang berlipat-lipat di bagian yang langsung dari tuba falopi ini atau uterus leher rahim. Lalu vagina ini terdapat kelenjar, mengeluarkan kelenjar, dan vagina ini bisa berfungsi sebagai keluar dan tempat terjadinya suatu kompulasi. Lalu tuba falopi yang terakhir. Tuba falopi adalah tempat sel telur berjalan menuju uterus. Dan ovarium ini juga menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Lalu vagina, saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir yang disebut tadi tempatnya rahim ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah tuba falopi, di mana saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus atau terjadinya tempat fertilisasi. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa sih fertilisasi? Fertilisasi ini bisa terjadi dengan hubungan menstruasi atau persalinan dan lalu yang keempat yaitu uterus, organ yang berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai perkembangan janin. Dan yang terakhir adalah vulva, bagian luar dari reproduksi perempuan. Nah, selanjutnya yaitu proses reproduksi. Proses reproduksi ini dimulai dengan pembuahan tadi yang disebut fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan telur ini. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Lalu pubertas atau menstruasi. Betul? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa pada masa pubertas. Terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Kalian tahu nggak kalau pubertas ini terjadi biasanya di anak umur berapa? 12 tahun. Tapi sekarang juga yang mungkin tidak lebih cepat terjadinya pubertas ya. Mungkin terjadi karena faktor-faktor faktor-faktor sekarang ya. Lalu kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi apalagi saat ini ya, itu sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang banyak sekali berbagai macam isu-isu yang terjadi sekarang. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain, ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Oke, Rindi silahkan. Tidak sering makan-makan yang kayak seblak, gacuan gitu Bu, yang pedas-pedas. Oke, kenapa Rindi sering makan seblak dan itu ya? Iya Bu. Ya, itu juga termasuk ya untuk mencegah berbagai penyakit. Dan banyak juga sekali penyakit seperti apa itu yang terjadinya seks di luar nikah, itu juga HIV ya. Itu termasuk ke dalam penyakit di reproduksi. Sudu Adel, tunggu Adel, aku ganti video. Macam mana? Sumpah. Video bokep ya Bu. Mana? Ada satu lagi. Tolong. Back stopping. Oh ya orang di sana dari ruang bentar. Tidak ada. Kalau pakai rem
Ada bapak. Halo. Siapa tuh? Andai. Kalau ada lah saya. Dia bilang tempat rahim keluar. Bayi keluar. Ngeri juga ya penjelasan ibu nih. Mulai dengan kata dengan lokasi. Nggak mau dipencet? Besain nih. Nama saya ada satu lagi belum. Baru bangun. Ini baru bangun tak? Baru minum obat. Siapa? Macet. Itu dimatiin di. Mana? Ditekan. Tahu ini tap Kali edukasi. Di video kali ini kita akan Tolonglah, aku nggak tahu nih. produksi wanita. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Aku tidak tahu. Bukan grup siapa yang admin tol bukan. Hal yang di- Admin tolong hapus. Ada bisnis. Nggak ada. Tidak boleh gitu. Ngomong apa dia? Admin nggak? Mana Indi? Siapa yang gawe? Jari, bagian-bagian organ reproduksi wanita, ovarium, tubal fallopi, uterus, Nggak bisa gawe. Ayo cepat. Tak enak nih. Kalau sini gawe baik kan? Tolong. Apa sih? Halo adik-adik. Yang putih-putih. Apa sih? Tidak mau, dibesain. Bisa lah. Hah? Coba kak. Nggak bisa. Apa jadi fresh dulu? Mana freshnya? Pagi dengan kakak di Halodukasi. Di video kali ini, kita akan mempelajari organ reproduksi wanita. Sebelum nonton video ini, Coba kembali dari awal. Oh, apa sih? Udah jadi, boy. Udah jadi. Tidak paham apa dari ini mana ya? Napasan. Sekarang dia. Ngapa mau ngambil istilah? Ngapa aku ngambil ini? Susah lah ya. Iya. Kak, Reproduksi ini pagi susah dengan lah kakak guys. di Halodukasi. Halo adik-adik, ketemu di video kali ini, kita akan mempelajari organ Tarik yang mana merah? Oke Adel. Oke. Baik. Biar pengetahuan kalian lebih lanjut, maka kalian harus menonton video yang ibu bagikan ini ya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halodukasi. Di video kali ini, kita akan mempelajari organ reproduksi wanita. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Hal yang dipelajari, bagian-bagian organ reproduksi wanita, ovarium, tubal fallopi, uterus, vagina. Organ reproduksi wanita terdiri atas cervix, vagina, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim, berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur, ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Tubal fallopi. Tubal fallopi atau ovidum berjumlah sepasang, saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur, fertilisasi. Uterus. Setelah fertilisasi, sel telur yang dibuahi akan melekat pada endometrium, dinding uterus, organ berongga dan berotot yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus bisa mengembang untuk menyesuaikan pertumbuhan embrio. Vagina. Saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Vagina dapat meregang berkat jaringan otot elastis. Oke, kenapa kita perlu memahami
alat-alat reproduksi wanita, terutama karena kita wanita ya. Dan ada yang tahu nggak kenapa kita perlu? Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu mengetahui tentang reproduksi wanita? Kenapa? Oh, karena kita wanita. Oh, juga ya, termasuk karena kita wanita. Aduh apa ya? ChatGPT. Kenapa? Aduh, agak sabar. Langsung ya tapi Beratnya materinya Bu. Iya sabar ya, Del. belum ini mereka paksanya belum. Besok kita videonya apa lagi? Ada ramuan apa tidak yang bilang kecantik Mbak? Itu punya yang ditampil hari ini. Cukup ya. Kalian nanti nih ya diberi dengan materinya. Ya, pernapasan nih. Materi agak ibu bernapas. Mengeluarkan Apa? ya anak lecek kan. Angka pede. Oke, baiklah. Udah ada satu lagi. Dan itu dari kami. Oke anak-anak, di dalam 28 hari menstruasi kita terjadi 4 fase. 4 fase yang terjadi, yaitu fase pertama itu fase menstruasi yang terjadi. Ada yang tahu menstruasi ini terjadi normalnya itu berapa hari? 7 hari. Oke, Heni. Berapa hari, Heni? 7 hari, Bu. 7 hari. Kalau ayo Indi 4 sampai 7 hari, Bu. 7 hari. Nah, kalau kita menstruasi lebih nih, ada ya yang lebih dari 4 atau sampai 7 hari itu bisa dikatakan atau bisa disebut dengan ada penyakit atau kelainan ya. Lalu fase yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua yaitu adalah fase subur, karena setelah terjadinya menstruasi maka kita akan mengalami yaitu fase kesuburan. Lalu yang ketiga yaitu adalah fase cari lagi aku cut deh. Iya. Masa 10 hari kelainan ya? Enggak sih. Aku baru tahu kalau 4 hari itu normal. Oke. Ayo Kana duduk. Oke. Tunggu dulu cepat nih, agak lupa aku nih. Oke, yang fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Lalu yang keempat yaitu fase pasca ovaluasi. Ovulasi. Ulang. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Oke, baik. Di sini silahkan kalian semua bagi kelompok satu kelompok yaitu 2 orang dan ada 3 orang kan, karena kalian tidak ada yang hadir satu. Silahkan. Karena Ibu ingin membagikan LKPD kepada kalian, dan yang terakhir yaitu tentang refleksi ya, Ibu akan membagikan. Silahkan bagi kelompok. Ada yang 3 Heni, ada yang 3. Kenapa Helen dengan Indi tidak bagi kelompok ya? Oh ya. Silahkan seperti diskusi ya. Iya, kalian menjawab sesuai dengan pemahaman kalian yang kalian dapatkan dari yang Ibu jelaskan dan dari video yang telah ditampilkan.
Ini bertiga ya? Oke, waktu pekerjaannya yaitu 5 menit ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Itu soalnya gampang-gampang banget loh. Iya Bu, nama siswa. Sesuai yang telah dijelaskan tadi. Ibu mau bertanya boleh? Hah? Mana pula? Tunggu aku di depan, beda nanya. Itu tuh jangan susah-susah ya. Iya, aku nanya ini. Pertanyaan ibu susah banget. Panggil. Ini boleh Bu? Coba nih, saya manggil. Kenapa? Dijawab dia Bu. Abis setelah ini ibu kan ini pertanyaan ini kak. Aku nanya ini ya kayak lo tanya. Oh ini kan tadi yang ibu jelaskan di depan nih. Oh iya. Kan Soal. yang gambar pertama yang ibu jelaskan di depan tadi. Iya. Ya nambah ini. Iya. Oh iya soal bisa ada gambar. Oke. Belum. Woi, cepat. Sudah 1, 2, 3. Izin ibu bertanya. Iya, Heni bertanya apa? Di soal nomor 3 kami tidak mengerti di gambarnya ibu di bagian sini tidak nampak. Oh, bagian itu seperti yang PPT yang Ibu jelaskan tadi, Heni. Oh, Iya, coba ingat-ingat lagi, Heni. Apakah Heni tidak memperhatikan? padahal aku bilang di slide pertama Heni itu baik. Iya. Tak kayak ini. Jadi kita lagi sih. Iya, Jimit. Nggak usah diisi. Iya. Maju. Durasi. Ida sih, Ida nanyo sih. Ida sih, Ida nanyo. Ida. Ida, aku udah pakai presentasi, udah pakai presentasi. Ida, udah pakai presentasi. Ida kasih kesimpulannya, Beh. Tapi maju kesimpulannya. Oke, apakah anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakannya? Oke, silahkan dikumpulkan. Masih duduk per kelompok ya, karena kita ingin membagikan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Ya ibu. Wow. Kasih bu. Apa yang menyenangkan titik yang menyenangkan. Itu jangan yang repot. Titik yang menyenangkan. Makna apakah kegiatan hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Ya, iya. Ya, kok aku dikecilkan. Saya dapat semua materi pelajaran hari ini baik. Ya, Saya terlibat aktif. ya. Ya. Apakah saya dapat perjalanan teman? Iya. Sudah siap. Oke, apakah sudah? Silahkan, sini biar Ibu yang ambil. Makasih ibu. Rindi dengan Hendy apakah sudah? Sudah bu. Oke. Dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu nih apa yang kalian dapatkan dari setelah mengisi LKPD dan refleksi yang telah Ibu bagikan. Nah, boleh nih satu kelompok satu orang memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Pasang lah. Ini. Tolong Indi.
Sudah. Ayo maju lah ini. 1, 2, 3, cepat. Ya oke, baik ini silahkan ke depan ya memberikan kesimpulan yang telah didapatkan. Izin Ibu dan juga teman-teman, ini saya akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai organ reproduksi wanita. Nah, jadi organ reproduksi wanita itu terdiri dari beberapa organ, mulai dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Nah, kesemuanya itu saling bekerja sama untuk berperan di dalam sistem reproduksi wanita. Nah, oleh karena itu kita sangat penting untuk mempelajari materi ini agar kita bisa sama-sama menjaga kesehatan reproduksi kita, terutama sebagai perempuan. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya pembelajaran hari ini. Baik, jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu depan kita lanjut ke judul selanjutnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya.